Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Para teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini insyaallah kita akan bahas tentang sejarah puasanya para orang-orang terdahulu. Kita awali dari ayat yang 183 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian asyam, puasa. Kama, sebagaimana puasa juga kutiba pernah diwajibkan alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian, terhadap kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Yang jadi pembahasan kita di ayat ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka pertanyaannya adalah, orang-orang sebelum kalian itu siapa saja sih Pak Ustadz? Apakah kaumnya Nabi Isa? Apakah kaumnya Nabi Musa? Ataukah kaumnya Nabi Ibrahim? Atau semenjak kaumnya Nabi Nuh? Atau bahkan semenjak Nabi Adam alaihissalam? Maka para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata puasa bukan hanya semenjak Nabi Isa saja, bukan hanya semenjak Nabi Musa saja, bukan hanya semenjak Nabi Ibrahim saja, bukan hanya semenjak Nabi Nuh saja, bahkan semenjak Nabi Adam alaihissalam pun puasa sudah pernah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat di tafsir As-Sa'labi, cetakan Darul Ihya At-Turas Beirut, cetakan pertama 2002, jilid kedua, halaman 62. Di situ diceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi, ini kita bisa sedikit bayangkan, walaupun nggak mungkin bisa membayangkan sepenuhnya, kita bisa bayangkan indahnya surga, nyamannya surga, nikmatnya hidup di surga, fasilitas yang lengkap yang ada di surga, yang pernah dinikmati oleh Nabiullah Adam alaihissalam, tetapi tiba-tiba beliau diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, yang bumi bisa kita lihat sendiri keadaannya, mungkin walaupun dulu tidak persis seperti saat ini, paling enggak ya ada kemiripan lah, yang mana atas matahari, bawah tanah, atau mungkin padang pasir, pasti keadaan atau kenyamanannya jauh lebih tidak enak daripada surga yang pernah ditempati oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Maka hal tersebut bagi Nabiullah Adam alaihissalam adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan, dan yang lain sebagainya. Ibarat kata orang yang biasa hidup enak, orang biasa hidup di dalam kemewahan, kekayaan, tiba-tiba menjadi miskin. Maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang kurang mengenakkan bagi dia. Nah, pun demikian dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Diturunkan oleh Allah dari surga menuju bumi yang keadaannya jauh lebih menyusahkan, menyedihkan daripada ketika beliau ada di surga. Karena itulah akhirnya di tafsir ini juga dikisahkan bahwa lama-lama kulit Nabi Adam yang dulunya putih bersih menjadi lebih hitam, lebih geseng karena panasnya bumi. Lantas malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam, menyarankan atau menanyakan, mau nggak kalau seandainya kulitmu, wahai Adam, kembali putih lagi seperti sedia kala? Nabi Adam menjawab, sangat mau sekali. Lantas malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk berpuasa. Nih, pertama kali disyariatkan puasa terhadap Nabi Adam, sudah ada. Disyariatkan puasa, diajarkan kepada Nabi Adam berpuasa.
Ketika Nabi Adam puasa 1 hari, hari pertama, memutih kembali kulit beliau sepertiga. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam puasa hari kedua, memutih kembali kulit beliau sepertiga lagi. Artinya sudah 2/3 kembali memutih. Dan ketika Nabiullah Adam alaihissalam puasa hari ketiga, kulit beliau kembali memutih sepenuhnya. Nah, puasa 3 hari inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam disebut puasa ayyamul bid, dan dilanjutkan setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari yang kita ketahui saat ini, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Komari atau bulan kalau sekarang berarti bulan Hijriyah. Nih. Tapi aslinya bulan hitungan Komari, hitungan perputaran bulan mengelilingi matahari. Nih, jadi semenjak Nabi Adam sudah ada puasa 3 hari setiap bulan. Dilanjutkan oleh Nabi setelahnya, yaitu Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam, sampai kemudian turun terus sampai dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ketika belum mendapatkan perintah puasa Ramadan. Nih, Nabi beserta para sahabatnya sebelum mendapatkan perintah puasa Ramadan sudah puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa? Karena mengikuti puasanya pendahulu-pendahulu beliau. Emang berapa lama Pak Ustadz? Jadi begini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahun kedua setelah Nabi hijrah. Bayangkan, sebelum Nabi hijrah 13 tahun Nabi ada di Makkah. Lantas Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada perintah puasa. Baru tahun kedua baru ada perintah puasa Ramadan. Lantas sebelumnya itu apakah Nabi dan para sahabatnya sudah puasa Pak Ustadz? Sudah. Puasanya seperti apa? Inilah puasanya Nabi sebelum mendapatkan perintah puasa Ramadan, yaitu 3 hari setiap bulannya, sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu pun pernah diperintahkan atau disyariatkan untuk puasa dengan waktu dan kondisi yang sama, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ini bisa dilihat, apa yang saya sampaikan ini, di tafsir Ibnu Abi Hatim yang wafat tahun 327 Hijriah, cetakan Maktabah Nazar Mustafa Al-Bas, cetakan ketiga, tahun 2000, jilid 1, halaman 303. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi-Nabi terdahulu pun bukan hanya puasa di 3 hari setiap bulannya. Nabi Nuh sendiri, contohnya, beliau menambah satu lagi puasa yang bernama puasa Asyura. Asyura itu hari ke-10. Kapan itu tepatnya? Yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Kenapa beliau puasa di hari ke-10 bulan Muharram atau tanggal 10 Muharram? Karena dikisahkan di tafsir At-Tabari bahwa ketika Nabi Nuh dan para kaumnya dilanda banjir, yang mana banjir ini datangnya dari atas maupun dari bawah, bawah keluar air, atas turun air, akhirnya banjir besar pada saat itu. Ternyata banjirnya bukan sehari 2 hari. Dikisahkan banjirnya Nabi Nuh itu dimulai dari tanggal 1 Rajab. 1 Rajab banjir, Sya'ban masih banjir, Ramadan masih banjir, Syawal masih banjir, Dzulqa'dah masih banjir, Dzulhijjah masih banjir, Muharram 10 hari baru mulai surut. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh mendarat di bukit yang namanya Bukit Jud. Nih, yang namanya Bukit Jud. Begitu kapal mendarat, turunlah para pengikut Nabi Nuh
beserta hewan-hewan yang ada di kapal, dan itu terjadinya tanggal 10 Muharram. Dari sinilah akhirnya Nabi Nuh beserta para pengikutnya diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Jadi Nabi Nuh puasanya 3 hari setiap bulan plus 1 hari tanggal 10 Muharram. Ada lagi puasanya orang-orang terdahulu. Siapa lagi Pak Ustadz? Contohnya yang beda lagi, yaitu Nabiullah Dawud alaihissalam. Kita tahu melalui riwayat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini ditulis kembali oleh Imam Ahmad bin Hambal. Afdhalus shaum saumu akhi Dawud, kata Nabi. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya saudaraku Dawud alaihissalam. Ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah ini, puasanya Nabi Dawud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Berbeda dengan pendahulu, tapi justru ternyata makin atau lebih berat daripada sebelumnya. Ada lagi tafsiran dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini tafsirannya di At-Tabari, yang dimaksud orang-orang sebelum kalian atau kaum sebelum kalian adalah kaum Nasrani. Kata tafsir ini, sebab mereka diwajibkan puasa Ramadan juga. Hanya saja bedanya kaum Nasrani yang mana mereka diwajibkan puasa Ramadan itu, mereka tidak boleh makan dan minum setelah tidur waktu Isya hingga Isya lagi, dan juga tidak boleh bergaul suami istri. Nih, puasanya kaumnya Nabi Isa alaihissalam sebenarnya waktu dulu itu pernah disyariatkan, yaitu puasa Ramadan. Mungkin kita ada yang tanya, Pak Ustadz, kok kaumnya Nabi Isa pakainya Ramadan, bukan pakai Januari, Februari? Jangan lupa, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Palestina, yang mana Palestina itu masih daerah Timur Tengah. Dan dulu daerah Timur Tengah yang dekat dengan Persia, mereka masih menggunakan kalender atau hitungan bulan itu bulan Komari. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Adapun ketika umat Nasrani mulai banyak pengikutnya di daerah Romawi atau Eropa, disitulah mulai hitungan pakai kalender Masehi. Januari, Februari, dan berikutnya, dan seterusnya. Nah, puasanya kaumnya Nabi Isa ternyata sama dengan puasa kita, yaitu diwajibkan bulan Ramadan juga. Hanya saja tata caranya mereka adalah buka puasanya di waktu Isya, dan mulai puasanya adalah setelah mereka tidur. Anggaplah sekarang Isya sekitar jam 7 seandainya. Maka jam 7 atau Isya itulah baru boleh buka puasa. Nah, boleh makan, boleh minum, tetapi nggak boleh bergaul suami istri, walaupun malam. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai mereka nanti tidur lagi. Setelah mereka tidur, bangun-bangun sudah nggak boleh makan lagi. Sampai Isya lagi besok. Seperti itu. Selama Ramadan, tidak boleh bergaul suami istri. Dan boleh makan minumnya hanya Isya sampai waktu tidur saja. Itulah syariat zaman Nabi Isa alaihissalam yang diwajibkan oleh Allah kepada kaumnya, yaitu kaum Nasrani. Ini ada di tafsir At-Tabari. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila masih ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin saya kepleset lisan dalam menjelaskannya tadi. Bisa dituliskan di komentar, bisa berupa pertanyaan atau kritik, masukan, dan yang lain sebagainya. Wallahu walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.